Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irama Diana, kelas 5B PPKN pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum. Di mana sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum. Dalam konteks sosial, sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum. Sosiologi hukum juga mempelajari secara analisis dan empiris, mempengaruhi baik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum di sini ada sosiologi hukum menurut para ahli, di mana di sini menurut Suherjono Sukanto, di mana sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analisis dan empiris yang menganalisis atau hukum dengan gejala sosial lainnya. Yang kedua menurut R.J. Salman adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Terus yang ketiga menurut H.L.A. Hart, di mana di sini pengertiannya adalah tidak mengemukakan pendapat definisi sosiologi hukum, namun hanya mengungkapkan bahwa sesuatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu dalam gejala. Satu gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat menurut Hart ini dari sesuatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan tambahan. Yang kedua itu ada objek kajian sosiologi, di mana secara garis besar objek utama kajian sosiologi hukum di sini mengkaji hukum. Yang pertama, mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black 1976 sebagai government sosial, hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan keterkaitan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya di sini dalam kaitan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji sosialisasi, yaitu sesuatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial yang ada di masyarakat, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat selalu menaatinya. Di sini ada juga objek kajian sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui di sini bahwa stratifikasi hukum yang menjadi bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan Gordon teorinya, melainkan stratifikasi yang didapat atau ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Selanjutnya di sini ada juga ruang lingkup sosiologi hukum, di mana ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua hal. Yang pertama, dasar-dasar sosial dari hukum. Contohnya, hukum milenial Indonesia. Dasar sosialnya adalah dengan ciri-cirinya gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. Terus yang kedua, efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya, UU MA terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 terhadap gejala Budizo, Undang-Undang Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Terus selanjutnya ada juga karakteristik sosiologi hukum, di mana yang pertama, sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Sosiologi hukum bertujuan memberi pelajaran terhadap praktek-praktek hukum baik oleh para penegak hukum atau masyarakat, seperti dalam perbuatan undang-undang, praktek pendidikan dan sebagainya. Apabila praktek dibedakan ke dalam pembentukan undang-undang, penerapannya dan pengendaliannya, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi dan kegiatan hukum tersebut. Dengan demikian, mungkin jelas tugas dari sosiologi hukum yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam ladang hukum. Contohnya, lampu kuning di perempatan harusnya
pelan-pelan, harusnya pelan-pelan. Lampu kuning bertepatan harusnya pelan-pelan, bersiap-siap untuk berhenti. Tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya. Contohnya, lampu kuning di perempatan harusnya pelan-pelan, bersiap-siap untuk berhenti. Namun tetapi dalam kenyataannya malah terbalik, malah ngebut, kemudian lampu merah. Kalau tidak ada polisi, banyak pengendara yang terus jalan karena paradigma di Indonesia bahwa polisi, jaksa hukum adalah hukum. Selanjutnya, sosiologi hukum senantiasa menguji kekuasaan empiris dan suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kekuasaan empiris dengan usaha mengetahui antara isi kaidah di dalam kenyataan, baik data empiris maupun non empiris. Di mana yang pertama, pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya sosiologi hukum. Dalam sosiologi hukum, ada beberapa hasil pemikiran oleh filsafat hukum yang terhimpun dalam berbagai mazhab, yaitu mazhab formalistis, mazhab liberalisme, sosiologis jurisprudence, dan mazhab realisme hukum, serta aliran mazhab hukum sejarah. Di sini akan membahas tentang mazhab sebagai berikutnya. Yang pertama, mazhab formalistis. Hukum dan moral merupakan dua bidang terpusat dari dan harus dipisahkan. Jadi, adanya pemisahan hukum dengan moral. Salah satu cabang dari aliran ini yang teorinya lebih dikenal dengan nama analytical jurisprudence. Di antaranya, antara tokoh terkemuka dari mazhab ini adalah yang pertama, John Hawkins. John Hawkins mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal dan yang berkuasa atasnya. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi untuk yang memegang kedaulatan secara rutin. Hukum yang sebenarnya mengandung 4 hukum unsur menurut Austin. Yang pertama, perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Selanjutnya Hans Kelsen, yang dimana hukum murni, hukum sebagai sesuatu sistem dari kaidah-kaidah yang akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. B. Puncak dari pertanggapan kaidah dasar. Example from kaidah dasar dari suatu negara dapat berbeda dari negara lainnya. D. Hukum berdiri sendiri terlepas dari aspek kemasyarakatan lainnya. Yang yang terakhir di sini, kelemahan kaidah dasar apa yang mendasari sahnya kaidah dasar-dasar. Yang kedua di sini, mazhab sejarah dan kebudayaan, di mana hukum dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan, di mana timbul mazhab hukum historis lahir pada awal abad, yakni pada tahun 1814 dengan terbitkannya suatu larangan dari F. Van. Yang ketiga di sini ada mazhab utilitarisme. Pada mazhab ini, tokohnya adalah Jeremy Bentham dan Rudolf van Jering. Jeremy Bentham di sini, Bentham adalah pejuang yang gigih untuk hukum, yang kodifikasinya dan untuk merombak hukum Inggris yang baginya merupakan suatu yang kacau. Sumbangan terbesarnya terletak dalam bidang kejahatan dan pemindanaan. Dalilnya adalah sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekankan serendah-rendahnya penderitaan. Selanjutnya, menurut Rudolf van Jering, ialah dikenal dengan ajarannya yang biasa disebut sosial utilitarisme. Hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat individu-individu agar tujuannya sesuai dengan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Yang keempat, di sini ada mazhab socialistic jurisprudence, di mana tokoh mazhab ini adalah Elijah Ehrlich. Pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan. Di sini menurut Reschevon, hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.
Selanjutnya yang kelima, mazhab realisme hukum, di mana tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Hume, Agung, Oliver Wendell Holmes, Arame, Frank, dan Lewis. Realis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut. Holmes mengatakan bahwa kemajuan hukum merupakan suatu dugaan bahwa apakah seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan. Lebih jauh, Lewis menekankan pada fungsi lembaga-lembaga hukum. Materi ketiga yaitu stratifikasi sosial, di mana stratifikasi terdiri dari kata dasar strata yang diartikan sebagai tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal dan hierarkis. Dalam hal ini, konsep stratifikasi juga erat kaitannya dengan konsep kelas sosial. Ada individu yang dikategorikan berasal dari kelas menengah atas, bahwa kelas ini dilatar belakangi oleh kekuasaan dari prestasi. Stratifikasi sosial menurut para ahli, di mana yang pertama menurut Fakrim Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Stratifikasi menurut yang kedua, stratifikasi menurut Dr. Roberts NZ, di mana di sini disebutkan stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan. Yang ketiga, stratifikasi sosial menurut Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu lapisan hierarkis. Yang B, teori-teori stratifikasi sosial, di mana teori stratifikasi sosial ini menurut Karl Marx adalah pandangan tentang teori kelas. Teori kelas adalah sejarah dari segala bentuk masyarakat atau sejarah peradaban umat manusia dari dulu hingga sekarang, yang disebut dengan sejarah perkuasaan antara golongan atau konflik antar kelas. Sebagian pakar meyakini bahwa pelapisan masyarakat sesungguhnya mulai ada sejak masyarakat mengenal kehidupan, di mana dalam masyarakat sederhana lapisan-lapisan masyarakat pada awalnya didasarkan pada perbedaan kelamin tersebut, bahwa yang memiliki sistik masyarakat yang majemuk. Yang C, stratifikasi sosial di Indonesia, di mana sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Yang D, hubungan stratifikasi sosial dan hukum stratifikasi sosial yang berkaitan dengan hukum yang memiliki, melainkan sebuah stratifikasi hukum. Hal itu disebabkan karena adanya asuransi yang menegakkan bahwa hukum bersatu adalah masyarakat kelas atas. Masyarakat kalangan atas berusaha memasukkan kepentingan pada aturan yang ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu kesadaran hukum, di mana pengertian kesadaran hukum dan hubungannya dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat, yaitu kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Surjono Swekanto, bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia. Hubungan kesadaran hukum dan pola perilaku manusia dalam masyarakat, yaitu seperti yang kita ketahui, kesadaran hukum adalah sadar diri sendiri terhadap hukum. Namun bila kita lihat nyatanya banyak yang buta dalam kesadaran hukum ini. Contoh kecil saja, jika kita di lampu merah, masih banyak orang yang melanggar aturan karena tidak ada polisi di sana. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang meresapnya kesadaran hukum, disebabkan karena terjadi pelanggaran hukum dan kesadaran hukum, bahwa kalau kita mengikuti berita di dalam kabar berita dalam koran, maka boleh dikatakan tidak ada hari lewat di mana tidak dimulai berita tentang terjadinya pelanggaran berita tentang penipuan, perampokan, pembunuhan, korupsi,
kredit massal, dan sebagainya. Setiap hari dapat kita baca dalam surat kabar yang menyedihkan, ialah bahwa tidak sedikit orang yang seharusnya menjadi panutan. Akibat peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikatakan secara umum bahwa kesadaran hukum itu tidak hanya berhubungan dengan hukum tertulis. Dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum-hukum, kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Hal yang membedakannya itu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Yang kedua itu indikator kesadaran hukum, di mana dijelaskan di sini yang pertama itu pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa peristiwa-peristiwa tertentu itu telah diatur oleh hukum. Yang kedua itu pemahaman hukum seseorang warga masyarakat, di mana mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenal aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengertian dan pemahaman yang benar-benar dari masyarakat tentang hakikat dari arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang perkawinan. Yang ketiga itu sikap hukum. Seseorang mempunyai kesadaran untuk mengadakan penilaian atau pemikiran tertentu terhadap hukum. Yang terakhir itu perilaku hukum.